Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Saputro. Tempat tanggal lahir Pemalang 22 Februari 1989. Hobi futsal. Cita-cita ingin menjadi guru. Dan moto hidup saya adalah jadilah seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang masalah bangsa dan solusinya sebagai tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan. Pada dasarnya, Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju serta berkepribadian luhur. Di samping kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Namun hingga akhir tahun 2012, Indonesia masih belum menunjukkan kemajuan yang diinginkan. Hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang memalukan dan tidak perlu terjadi, justru semakin meningkat. Mulai dari kasus kalangan rakyat biasa sampai tokoh-tokoh negeri ini. Konflik yang terjadi beragam, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar kelompok atau lembaga yang seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat. Penyebab utama masalah-masalah yang timbul di masyarakat adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami pendidikan karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan peraturan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen-komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pendidikan karakter di Indonesia sudah diberikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun kebanyakan masyarakat tidak benar-benar peduli pada pendidikan karakter yang diajarkan. Mereka lebih mementingkan nilai yang baik, yang membanggakan, sehingga mereka tidak peduli dengan cara apa pencapaian itu diperoleh. Rasa malu akan lebih dirasakan jika mendapat nilai jelek atau tidak lulus. Namun tidak begitu menjadi masalah ketika ketahuan mencontek selagi mendapat nilai bagus dan lulus. Kuasa hukum yang sedang gencar-gencarnya diberantas dan tidak hilang-hilang adalah korupsi. Di Indonesia, tindak pidana korupsi seakan
menjadi hal yang biasa untuk dilakukan banyak lapisan masyarakat dan terutama di kalangan pejabat. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah sistem penyelenggaraan negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, pejabat yang serakah, law on offense tidak berjalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor tentunya, atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang tidak efektif, tidak ada keteladanan dari seorang pemimpin, dan budaya masyarakat yang kondusif untuk KKN. Selain korupsi, masalah yang mengkhawatirkan adalah budaya kekerasan. Mungkin bisa disebut demikian karena belakangan ini kebiasaan penyelesaian masalah yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan tampaknya semakin menguat dan menjadi budaya. Kekerasan dalam bentuk perbuatan anarkis atau premanisme di berbagai wilayah di Indonesia telah menjadi warta hampir setiap hari tanpa perlu menyodorkan kembali data dan informasi yang sudah seringkali kita dapatkan melalui berbagai media massa. Catatan yang bernuansa kekerasan itu tidak sulit ditemukan. Kalau keadaan ini terus-menerus terjadi dan berkembang, dikhawatirkan kerugian material dan non-material kian banyak, termasuk kerugian psikologis seperti ketakutan dan trauma masyarakat akan semakin parah. Ada beberapa solusi yang ingin saya sampaikan terkait permasalahan yang ada di bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara pada setiap individu. Kedua, introspeksi diri dan tidak saling menyalahkan antar pihak dalam negara ini. Menanamkan rasa tahu malu pada setiap orang sehingga ada tidaknya pengawasan dan ancaman hukum tidak menjadi kendala. Keempat, penegakan hukum. Semua pelaku kejahatan dihukum sesuai tingkat kesalahannya, bukan sesuai tingkat ekonomi dan kedudukannya. 5. Pemerintah hendaknya memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut serta terlibat dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan pada saksi dan korban kejahatan. 6. Membangun kerjasama antar pihak pemerintah dan rakyat. Rakyat seharusnya mematuhi peraturan dan keputusan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pemerintah hendaknya mendengarkan keinginan rakyat. 7. Mengimbangi pendidikan kognitif dengan pendidikan karakter. 8. Memberi pengarahan pada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 9. Memberikan kesibukan pada generasi muda dengan
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. 10. Menciptakan lingkungan yang kondusif baik untuk kegiatan pendidikan, perekonomian, serta politik. 11. Membangun upaya pemolisian masyarakat atau community policing dan penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban rakyat. 12. Peningkatan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum. 13. Para pemimpin hendaknya dapat menjadi panutan bagi masyarakat sehingga rasa percaya masyarakat tidak hilang. 14. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah sehingga tidak terjadi tindak kekerasan. 17. Semua persaingan dilakukan secara sehat, baik persaingan akademik, ekonomik maupun politik. Untuk itu perlu adanya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Topik mengenai masih perlukah materi kuliah pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa memang selalu menarik untuk dibahas, khususnya di kalangan mahasiswa itu sendiri. Ketika mahasiswa memulai membahas topik tersebut, maka pandangan-pandangan dan pemikiran baru akan muncul, sehingga gagasan yang muncul dapat diutarakan dan dikaji beserta dengan dan dapat terrealisasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dipakai sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa selaku warga negara Republik Indonesia memiliki satu, wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air. Kedua, wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional. 3. Pola pikir, sikap yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Melihat begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan atau civic education ini bagi suatu negara, maka hampir di semua negara di dunia memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang mereka selenggarakan. Bahkan Kongres Internasional Commission of Jurists yang berlangsung di Bangkok
pada tahun 1965 mensyaratkan bahwa pemerintah suatu negara baru dapat dikatakan sebagai pemerintah yang demokratis manakala ada jaminan secara tegas terhadap hak-hak asasi manusia yang salah satu diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Seperti yang kita ketahui, setiap bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriotis, dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara, agar setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari penerus bangsa yang berkompeten dan setiap menjalaninya hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan berencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara, menumbuhkan kepercayaan terhadap jati diri bangsa serta moral bangsa, maka takkan sulit untuk menjaga kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia. Kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan antara lain agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, agar mahasiswa memiliki kepedulian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai universal, agar mahasiswa mampu berpikir kritis dan objektif terhadap persoalan kenegaraan, persoalan HAM,
dan demokrasi, agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi dan solusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik, agar mahasiswa mampu meletakkan nilai-nilai dasar secara berkeadaban. Pendidikan kewarganegaraanlah yang mengajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja, melainkan harus dipelajari dan dialami oleh masing-masing orang. Apalagi negara kita sedang menjadi negara yang demokratis, maka secara tidak langsung warga negaranya harus lebih aktif dan partisipatif. Kita semua tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bagaimana warga negara itu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negara, tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara itu harus toleran dan mandiri. Pendidikan ini membuat setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter publik, pengembangan komunikasi dengan lingkungan yang lebih luas juga tercakup dalam pendidikan. Meskipun pengembangan tersebut bisa dipelajari tanpa menempuh pendidikan kewarganegaraan, akan lebih baik lagi jika pendidikan ini dimanfaatkan untuk pengembangan diri seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antar warga negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus terus ditingkatkan guna menjawab tantangan masa depan, sehingga keluaran peserta didik memiliki semangat juang yang tinggi dan kesadaran bela negara sesuai bidang profesi masing-masing demi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Perguruan tinggi perlu mendapatkan pendidikan kewarganegaraan karena perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah bertugas secara terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan, dan perguruan tinggi sebagai instrumen nasional bertugas sebagai pencetak kader-kader pimpinan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diberikan pemahaman filosofi secara ilmiah meliputi pokok-pokok bahasan, yaitu wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik, dan strategi nasional. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menimbulkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani,
Sedangkan perguruan tinggi tujuan diberikan pendidikan kewarganegaraan antara lain: 1. Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dan mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat madani. Kedua, membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa. 3. Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara konsisten dan berkesinambungan dalam cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab, dan peserta didik. Sikap ini disertai perilaku yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Kedua, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara. 4. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Kelima, aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan bangsa dan negara. Agar tercipta negara yang baik, tentu saja para penerus bangsa harus mengetahui tentang pentingnya memahami pendidikan kewarganegaraan. Dengan pemahaman tersebut, maka para pemuda penerus bangsa dapat menjadi pribadi yang lebih dapat berpikir rasional, berperan aktif menegakkan demokrasi, mewujudkan nilai-nilai dasar bangsa, serta dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi salah satu mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa, supaya para mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bahwasanya Pancasila merupakan solusi masalah yang ada di bangsa Indonesia. Seiring dengan derasnya arus informasi dan budaya asing yang masuk, menyusup di setiap tempat di negeri ini tanpa filter dan tanpa perlawanan berarti, bahkan masuk sampai ke dapur dan kamar kita, baik sadar maupun tidak. Tengok saja budaya yang menjangkiti remaja di negeri ini, dari K-pop sampai Harajuku hingga hip hop yang hedonis. Belum lagi perilaku bebas tanpa batas keluar adat dari ketimuran. Suatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi generasi muda, mengingat dampak buruknya bagi pembentukan karakter penerus bangsa. Meski beberapa kelompok ada yang
melakukan upaya untuk meredam dampak negatif budaya asing yang menjangkiti generasi muda, tetapi nampaknya hanya bersifat sporadik tanpa mendapat dukungan yang memadai baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Pada awalnya kita banyak berharap pada peran agama sebagai benteng terkuat menghadapi degradasi moral anak-anak kita yang kian hari makin memprihatinkan. Namun dari waktu ke waktu, seiring dengan kemajuan zaman yang makin pesat, tidak jarang terdengar para pemuka agama pun mulai mengeluh betapa sulitnya membina umat, bahkan sampai ada yang mulai merasa kewalahan. Itu dari sisi moral, belum lagi dari rasa kebangsaan dan nasionalisme. Menjelang perhelatan Piala Dunia, khususnya di kota Manado, bendera-bendera negara asing berkibar dengan tingginya sebagai bentuk dukungan yang sepertinya sangat berlebihan. Apa pantas bendera asing berkibar di wilayah kedaulatan negara kita, di luar gedung kedaulatan besar mereka? Apa bedanya bendera Brasil dengan bendera Papua Merdeka? Jika bendera UPM haram berkibar di tanah air, berarti bendera negara manapun juga tidak boleh. Karena itu, di luar dari kepatutan, sangat tidak sesuai dengan etika dan hukum internasional. Lantas, jika sudah seperti ini keadaannya, apakah kita hanya berdiam diri, merenung mengharapkan datanya mukjizat? Perlu upaya ekstra untuk kondisi seperti ini, yaitu sebuah gerakan revolusi dalam rangka perbaikan moral bangsa. Seperti inilah sudah menjadi keharusan dan salah satu jalan yang masih memungkinkan untuk dilakukan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia adalah dengan kembali pada akar budaya bangsa yang sudah jadi karakter kita yang terlupakan, yaitu Pancasila. Karena hanya Pancasila yang bisa diterima oleh semua golongan. Memang benar bahwa Pancasila masih tetap sebagai dasar negara ini, tetapi harus diakui bahwa belakangan ini hal tersebut hanya ada di atas kertas yang bersifat teoritis, jauh dari aplikasi dan pengamalan. Sudah waktunya kita merevitalisasi kembali pemahaman dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang terpinggirkan, dengan sila pertama sebagai landasan yang kokoh, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Diharapkan nilai moral keagamaan dan religi dari masing-masing pribadi kita dapat terpicu dalam bentuk karakter kita menjadi karakter Pancasila. Memang gerakan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, di mana tantangan dan halangan pasti akan menghadang. Tetapi itulah resiko perjuangan. Makin berat makin dinikmati sebagai pemicu adrenalin, ibarat pil pahit bagi kesembuhan penyakit yang kita dambakan. Saatnya kembali kepada nilai luhur bangsa.
saatnya kita tempatkan Pancasila pada tempat yang semestinya. Saatnya kita tempatkan Pancasila pada tempat yang disesuaikan. Saatnya kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada nilai Tuhanan Yang Maha Esa, memiliki semangat kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, serta senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mufakat menuju terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita semangat dalam merayakan Hari Lahir Pancasila seperti semangatnya kita memperingati Hari Valentine, dalam semangat pengamalan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari ratusan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, ada 10 permasalahan terbesar yang ada di bangsa Indonesia yang saya ungkap dalam acara Metro TV yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Ke-10 permasalahan tersebut merupakan hasil survei yang diurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, krisis kepemimpinan. Kedua, kelaparan dan krisis pangan. 3, bencana alam. 4, mahalnya harga pangan. 5, sempitnya lapangan kerja. 6, sistem pendidikan. 7, pengelolaan BPM. 8, kemiskinan. 9, korupsi. Dan yang 10, ekonomi. Ironis, begitulah julukan untuk bangsa ini. Bangsa yang pernah menjadi macan di Asia Tenggara, bahkan diprediksi akan menjadi macan Asia, kehilangan tarinya. Bangsa yang kaya sumber daya alam ini terpuruk menjadi bangsa yang miskin. Lihatlah ke-10 masalah itu bermuara pada sistem yang rapuh. Ekonomi dan pendidikan kita bertumbuh pada paradigma kapitalis, liberalis, sekularis. Sistem ekonomi kapitalis, liberalis, sekularis yang bertumpu pada sektor non-real, inilah yang menyebabkan kelaparan dan krisis pangan, mahalnya harga pangan, amburadunya pengelolaan BBM, kemiskinan, korupsi, dan kolapsnya ekonomi mikro dan makro. Sistem pendidikan yang bertumbuh pada kapitalis, materialis, liberalis hanya mampu melahirkan manusia-manusia yang tamak dan oportunis. Sistem pendidikan kita hanya mampu melahirkan manusia penyebab beberapa bencana alam seperti banjir dan longsor, melahirkan manusia-manusia koruptor. Tengoklah UN, guru kepala sekolah, dinas pendidikan kota atau kabupaten, bahkan kanwil di beberapa provinsi justru menginstruksikan pada guru untuk mengawal UN demi kredibilitas provinsinya, sehingga dengan entengnya murid akan berkata, "Gak usah terlalu giat belajar, nanti jawaban kita dibetulin guru kalau salah." Sistem pendidikan kita lebih mendahulukan nilai dalam bentuk angka materialis kan, daripada etika sopan
santun, akhlak moral, maka wajar kalau sistem pendidikan kita akhirnya tidak mampu dan mencetak pemimpin-pemimpin yang menjunjung moralitas, dan terjadilah krisis kepemimpinan seperti sekarang ini. Jadi, jika ini masalah sistem, memperbaikinya pun haruslah sistematik, yang semuanya dimulai dengan mengubah frame dan paradigma kita yang kapabilitas liberalis sekularis, yang sedang menjadi gencang-gencangnya permasalahan di halayak ramai di Republik kita ini adalah tentang korupsi. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat diperbincangkan oleh publik, terutama dalam media massa dan media elektronik. Pada dasarnya, masalah korupsi ini ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi, walau bagaimanapun, kondisi korupsi ini merugikan negara dan merusak diri sendiri, terutama merusak kepercayaan yang dibangun. Dalam praktiknya, korupsi sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, karena korupsi ini adalah masalah yang mengakar. Pada intinya, korupsi merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Penyebab utama dari tindakan korupsi tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia, lemah dan rendahnya tingkat keimanan atau religius, menipisnya etika dan moral seseorang juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang mudah tergiur dengan uang, harta, kekayaan, sehingga mereka tidak bisa membentengi diri mereka sendiri dari godaan-godaan yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Pada dasarnya, korupsi bukan hanya tentang uang, harta, ataupun kekayaan, tetapi juga tentang kedisiplinan dan kejujuran. Orang yang memiliki sikap disiplin dan memiliki sifat jujur, pastilah orang tersebut tidak akan melakukan tindakan korupsi. Di Indonesia, uang bukan satu-satunya yang menjadi objek korupsi, tetapi juga mengenai waktu. Waktu adalah hal yang paling dasar dari sebuah tindakan korupsi. Banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini, dari mulai usia anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua pun melakukan tindakan korupsi waktu. Korupsi waktu ini dimulai dengan tanda-tanda terlambatnya seseorang menepati janji. Kemudian hal yang lebih besar lagi adalah mengingkari janji. Korupsi waktu ini sering dilakukan secara tidak sadar oleh siapapun. Namun, korupsi waktu tidak merugikan orang banyak. Tidak seperti halnya korupsi uang yang merugikan orang banyak, merugikan bangsa dan negara, serta merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan partisipasi pengawasan dan pemberantasan korupsi. Kedua, mengutamakan kepentingan nasional. Para koruptor lebih mengutamakan kepentingan keluarganya, bahkan hanya mendapatkan keuntungan sendiri tanpa melihat masyarakat, dan meronta-ronta meminta kesejahteraan hidup. Ketiga, penegak hukum harus berani memberikan sanksi terberat
bagi pelaku korupsi. Penegak hukum tidak bertindak memihak hanya untuk kepentingan politik. Keempat, larangan menerima suap dari tersangka koruptor, di mana penegak hukum juga diberi sanksi apabila berani menerima suap. Membentengi diri sendiri dengan memperkuat akidah dan keyakinan untuk tidak melakukan korupsi adalah hal yang lebih penting, tidak terlepas dari masyarakat, karena masyarakat yang akan menilai dan yang akan menghukum para koruptor yang menjamur di Indonesia. Kasus korupsi ini merupakan kejahatan yang sudah mewabah, menyebar ke dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia. Kasus korupsi diibaratkan seperti penyakit penularan yang ganas, menjalar ke seluruh elemen kehidupan, dari kalangan atas sampai kalangan terbawah. Untuk itu, korupsi perlu dihindari dan diwaspadai, dimulai dengan pencegahan diri dari tindakan korupsi, dimulai dari hal yang terkecil, yaitu disiplin dan jujur dalam segala hal. Contohnya, sebagai mahasiswa kita harus disiplin dan mengikuti mata kuliah dan jujur dalam mengerjakan tugas. Apabila dalam hal terkecil itu saja kita tidak bisa menerapkan ke dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa, berarti itu sama saja kita telah melatih diri kita untuk menjadi seorang koruptor. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kelebihan, semata-mata datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, semata-mata datangnya dari diri saya pribadi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.